kasih cara gitu kan. Iya. Jadi agent dan join juga kayaknya PD-nya juga lebih tinggi ya. Kalau jadi agen, aduh kayaknya nggak banget. Tapi kalau jadi konsultan oke juga gitu. Iya, iya. Oke, nah masuk ke perjalanannya. Tapi akhirnya dalam perjalanannya itu kan tetap oke lah caranya nih best selling. Tapi kan sebelum ke caranya itu kan mesti ketemuin orang. Iya. Dimana sebelumnya tidak seperti itu kerjaannya. Iya. Akhirnya ketemu door to door bahkan. Betul. Nah, walaupun saya bisa jualan pakai kayak model-model financial planning, agent saya udah kebayang di bisnis ini kan bukan saya sendirian. Kalau saya datang sendiri, saya mau jualan sendiri ya udah nggak usah kembangin yang macam-macam gitu. Jadi saya tahu one day saya akan ketemu agent yang mungkin marketnya nggak seperti saya, mungkin dia nggak punya kemampuan untuk yang financial planning gitu ya. Jadi saya merasa harus buka market yang dari cold calling juga gitu ya. Jadi dari market yang nggak dikenal, cold market itu saya jalani bersama Pak Damai ya di awal-awal ya. Jadi benar-benar menjalankan itu karena nantinya perlu ngajarin itu. Iya, perlu kembangin tim kan gitu. Jadi kita harus membuka segala macam cara gitu. Ya, bahkan di tahun kedua saat itu ya. Kalau teman-teman tahu kan jadi agent, lalu tahun pertama jadi leader gitu ya. Di tahun kedua itu menjadi agency of the year di Indonesia loh. Tepuk tangan. Luar biasa. Tahun kedua di bisnis ini UM ya waktu itu. UM ya, atau Adil lah ya, mirip ya. Iya, itu sorry saya menyalip Damai, sahabat saya, menyalip Arifin, sahabat saya. Kalau nggak salah top recruiter itu nomor 2 loh, Vin. Gue ingat, top recruiter saya nomor 1, dia nomor 2 kalau nggak salah. Iya itu jadi agency of the year di tahun kedua. Di tahun kedua ya, dan itu memang menuju ke sana atau benar-benar? Ya, benar-benar memang targetnya ke sana. Oh, memang targetnya ke sana. Ya. Mungkin boleh sedikit kasih gambaran, ini menarik ya. Jadi kenapa begitu join dengan cara baru gitu ya, dengan cara banget ya, tahun kedua gitu ya, pede bener mau tahun kedua pengen oh iya itu kenapa? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi saya tuh waktu jadi agent aja saya udah kan kalau waktu saya jadi agent kan banyak yang bertanya-tanya kan, kok ini jadi agen asuransi sih ini pasti ada problem nih dengan masalah kantor atau apa kayak gitu kan. Saya pengen nunjukin aja sih saya berhasil di Prudential, itu tahun pertama. Jadi saya udah planning kalau misalnya di koran nanti muncul fotonya itu penyusunannya itu berdasarkan apa sih? Ternyata MDRT kan. MDRT itu dipajang di paling depan. Terus dia urutan nama, abjad. Saya C, beruntung, saya lebih depan. Oke, ya. Tapi ternyata pas waktu keluar waktu tahun pertama saya join itu ya di koran Kompasnya itu bentuknya berbeda. Bentuknya jadi ngacak berbentuk bintang. Jadi yang saya walaupun udah capai MDRT, foto saya nggak terlalu kelihatan sama orang-orang gitu loh, mesti dicari gitu loh. Nah, saya bilang, wah susah ya. Udahlah, targetin yang foto yang paling tengah aja, yang nomor 1 udah. Yang paling gede. Iya, harus targetin itu, baru orang pasti kelihatan gitu. Nah, dan benar tahun depan saya muncul di koran Kompas fotonya yang paling center gitu ya, yang nomor 1. Wow. Jadi kalau punya gengsi ditaruhnya di tempat yang tepat begitu ya. Saya sampai nanya gini, waktu saya naik UM kan di interview sama ADS gitu ya, RADD gitu kan. Manajemen lah ya. Gitu, dulu di interview loh, ya kan, kamu targetnya berapa gitu ya. Saya bilang, tahun lalu sih itu yang juara 1 target, dia omsetnya berapa sih? Oh kayak bener ya. Dia bilang dia 2,7, oh kalau gitu saya 3, saya bilang gitu. Saya langsung set target 3M. 3M dulu udah gede ya teman-teman, kok sekarang sih nggak terlalu. 3M saya bilang gitu. Terus si ADS-nya bilang, nenek waktu itu nenek, aduh kamu jangan terlalu ini deh, terlalu heboh deh, UM baru, dia bilang, udah targetnya 2M aja ya, kalau 2M aja udah bagus, dia bilang gitu. Dia suruh saya turunin target, tapi saya diem-diem nggak mau saya turunin target saya 3M. Tetap ya? Nah, tapi akhirnya saya tutup di 3,3. Wow. Buat kasih gambaran ke teman-teman ya, maksudnya agent seorang AAD itu kan terus mau kejar AOY, berarti lawannya adalah yang tadi tuh SUM lah, AM atau AD seniornya dia loh, lawannya ibaratnya kalau bicara kompetisi gitu ya, anak baru lagi kan anak baru gitu ya. Wow, itu luar biasa ya. Nah, yang menarik dari tadi kan sedikit kebayang ya, maksudnya udah kebayang lah teman-teman bahwa perjuangan di awal itu seperti apa. Nah, atas segala perjuangan di awal, rekrut banyak,
kasih percontohan banyak di awal dan segala penghargaan di awal itu, gimana kondisi saat ini? Jadi apa? Jadi atas segala perjuangan itu jadi apa sekarang? Iya. Nah itu menarik sebelum kita pertanyaan berikutnya. Iya, oke. Tapi yang sedih-sedihnya belum ya. Belum. Oke. Nanti. Dia mau cerita juga boleh sih. Gak apa-apa. Jadi apa dulu aja? Jadi apa dulu ya? Ya. Aduh gila. Saya kalau sama Arifin, kalau kita suka teleponan atau apa ya, kita selalu bilang gila ya, kata Arifin sih, kita bersyukur banget gitu ya, kita bisa join ke bisnis ini. Segala-galanya dapat teman-teman, uang dapat, waktu dapat, ya, kepribadian juga dapat gitu. Kalau dari segi uang, ya udah pasti lah ya, maksudnya semua, ya teman-teman bisa tebak sendiri lah ya, income kita ya, kalau kemarin semua terbuka ya di sini. udah ditampilin ya kan multi-billion leader, langsung ketahuan kan itu income-nya berapa. Ya, salah satu kan. multi-billion juga loh. Iya. Pembicaraan yang luar biasa. Jadi udah jalan bantu reveal kita punya income gitu kan. Nah terus udah gitu kalau dari segi uang ya, dari segi uang dulu ya. Kemarin si Ferry tanya boleh nggak sih tanya income sama aset yang udah dimiliki berapa gitu kan. Nah sebenarnya gini loh teman-teman, saya juga ditanya pertanyaan yang sama sama anak saya yang di sekolah di UK. Mam, kita tuh seberapa kaya sih? Dia bilang gitu. Oke. Iya, anak kecil udah, kalau saya kan tak terlalu terbuka ke mereka, kita seberapa kaya, ya kan? Terus dia merasa waktu itu dia di UK itu agak dimanain sama temen lah, gitu. Dianggap, dia bilang dia pas masuk ke satu komunitas, dia lagi pakai baju bel. Terus habis itu nggak terlalu dianggap. Gitu. Baju belel, maksudnya baju kurang. Ya kurang bagus, hoodie gitu. Terus habis itu kayak kelompok yang orang-orang Prancis itu nggak kayak menganggap dia gitu. Terus akhirnya dia tanya pertanyaan itu ke saya, kita seberapa kaya sih mam? Dia bilang gitu. Nah, kan dia agak down gitu ya. Berarti orang tua di sini harus siap dengan pertanyaan itu ya. Nantinya ya. Terus si Edi, saya bilang seberapa kaya ya? Supaya dia ngerti gitu ya. Terus si Edi bisa jawab ini. Dia bilang, Lin, kita itu top 1% terkaya di UK. Teman-teman percaya nggak? Saya langsung kaget. Ih, berlebihan banget saya bilang gitu ya. Kayaknya berlebihan banget. Masa sih saya bilang gitu? Lu boleh Google, dia bilang. Lu boleh Google dari segi income, lu boleh Google dari segi aset. Kita masuk ke dalam top 1% terkaya di UK. Kenapa begitu? Boleh dijabarin nggak? Teman-teman Google aja. Income, top income Indo. Tadi pagi saya masih coba confirm lagi ya, top income in the world, kita masuk. Top asset in the world, memang US itu luar biasa sih. Aset di US itu top 1%-nya itu 21 juta US dollar. Kita mungkin belum ya, tapi anak saya pasti. Karena saya ada UP 100M. Jadi anak saya pasti top 1%, saya top 2% di US. Ya, US itu 21 juta US dollar. 21 juta US dollar. 300-an M. Ya. Gitu. Saya belum sampai di sana mendekati, tapi yang jelas saya langsung mikir, oh anak saya masuk gitu. Karena langsung tambahan 100M. Arifin anaknya juga masuk. Iya. Nangkep ya teman-teman, dari mana anaknya? Dari mana anaknya kenapa bisa langsung masuk dan bahkan lebih? Aset yang saya punya mereka. Terus ditambah lagi ada UP 100M gitu. 200M loh ya kan dua sama Edi. Iya. Wah, udah bisa masuk ke 0,sekian% punya orang terkaya di dunia nih kayaknya nih. Nah teman-teman, bayangin bisnis kita loh, bisnis agen asuransi yang nggak dilirik orang sebelah mata bisa membuat kita menjadi top 1% the richest in the world, baik income maupun aset. Will you fight for it? Will you die for it? Boleh ambil kanan kirinya dong. Kalau enggak, namanya aduh bener-bener kebangetan. Bila kanan kirinya kebangetan banget gitu. Kebangetan. Kalau teman-teman bisa melihat masa depan kita ini menjadi masa depannya teman-teman berjuang dong gitu. Mungkin ini hari ini Pak Martin mengundang kita yang udah tua-tua di Prudential, kayak gitu kali ya. Untuk ngasih lihat ke teman-teman bahwa ini loh tujuan akhirnya kalian tuh seperti ini loh. Seperti Cassandra, seperti Damai, seperti Arifin, seperti Herianto. Ya, ini adalah masa depan yang kita pengen kasih lihat ke teman-teman semua.
Oke, Nah, itu dari segi income ya. dari sisi income, ada Kalau sisi dari lain. segi waktu, Dari sisi waktu, sama balance of life. tahun 2021 anak saya tuh kuliah di US ya. Kita semua parent itu pada nganter ya, ada yang nggak nganter sih, tapi kebanyakan nganter. Ya namanya sekolah di Berkeley, anak orang kaya semua lah. Gitu, Ya, anaknya sekolah di Berkeley by the way. Ya. Terus udah gitu semua nganter kan, nganter. Saya ikut nganter. Suami istri, ada yang cuma satu, ada yang dua, ya. Saya dua. Bangga dong suami istri. Tapi habis itu, kita 1 minggu, 2 minggu kemudian mereka pada pulang. Saya masih stay. Saya stay di sana 6 bulan. 6 bulan. Bisa nggak? Bukan cuma nganter anak sekolah, tapi temenin dia sekolah. Gitu. Wow. Sampai 6 bulan, sampai visanya habis. Amerika bilang lu harus pulang gitu ya. Baru pulang. Baru pulang. Wow, tepuk tangan dong teman-teman ya. Yang mau nemenin anaknya. Gitu ya. Nah itu waktu ya. Jadi maksudnya kalau kita yang nganter teman-temannya Sandia yang orang tua yang nganter itu mereka punya bisnis ya nggak bisa ditinggal lah. Ya. Mereka mungkin punya bisnis yang lebih gede ya. Tapi mereka yang jelas tidak punya waktu yang lebih banyak daripada kita. Gitu ya. Wow. Gitu. Itu dari segi waktu. Mau apa lagi? Tadi di pas makan siang gitu ya. Pak Arifin bilang ya, yang paling gue belajar dari lu adalah balance of life. Gitu. Nah itu kenapa begitu? Kenapa dikenalnya Cassandra tuh balance of life jalan banget gitu? Iya. Karena kita kan memang the whole concept person ya. Menurut saya bukan cuma uang. Teman-teman kalau misalnya soal jumlah AD, jumlah tim, duit, ya mungkin saya bukan yang terkaya di Prudential ya, masih banyak yang lebih bagus dan lebih banyak leader-leadernya gitu ya. Tapi yang jelas saya merasa kalau dari segi balance of life, I'm quite good gitu loh. We are quite good gitu loh, lumayan. Jadi kita ada waktu untuk anak, waktu buat orang tua juga ya teman-teman. Orang tua itu penting banget. Justru teman-teman harus cepet-cepet ya. Baik mesti sayang orang tua lah menurut saya. Kalau saya saat ini sama ini pas kita baru 2 minggu yang lalu, minggu yang lalu udah habis gitu orang tuanya udah meninggal semua gitu ya. Habis. Udah tadinya tinggal satu terus kemarin udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi tapi teman-teman gini loh, kalau kita udah berbuat yang cukup buat orang tua kita, pada saat mereka sudah nggak ada, kita mengenang mereka itu kita ada rasa happy. Beda banget saya kalau misalnya teringat mama saya ya, saya tuh nggak sedih, senang saya. Gitu, saya merasa aduh mama pasti udah senang. Kayak ini papanya ini kan baru meninggal, kita juga udah merasa dia pasti udah happy banget di sana gitu. Cukup semua yang kita lakukan buat mereka udah cukup gitu loh. Jadi waktu saya jalanin pro itu, saya selalu ada 1 hari buat mama saya. Ya, kita ke salon, kita pergi shopping atau apapun lah, pergi makan gitu ya. Itu saya pasti ada 1 hari yang saya kosongin buat temenin dia gitu. Nah terus waktu mama udah nggak ada, tinggal papa sama papa mamanya Edi gitu ya. Si Edi itu setiap minggu itu pasti 2 kali, sekali atau 2 kali ajak mereka makan. Sesekali ajak mereka ke luar negeri jalan-jalan. Gitu. Seperti itu. Jadi sampai papa saya itu pernah jalan berdua sama Edi ke Harbin gitu ya, mereka berdua aja jalan gitu ya, benar-benar penuhin apa yang dia mau. Waktu papa saya udah demensia, dia tuh ingatnya sama Edi loh. Menantu lain, anak lain dia nggak ingat, tapi dia ingat Edi Harbin gitu. Wow. Ya. Wow, tepuk tangan saya lagi teman-teman.